kasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 197. Buka mataku. Marilah kita mengarahkan seluruh hidup dan hati kita kepada Allah dalam ibadah pagi hari ini, Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021, dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sambut Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Berani percaya dan tetap berpengharapan bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham,
memegang janji Tuhan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu ia sudah lanjut usia. Karena itu marilah kita bersedia untuk terus berani mempercayakan hidup kita kepada Allah dan setia kepadanya, walau kita dalam kesukaran dan tertekan. Kita pegang teguh dan saksikan janji Tuhan melalui nyanyian yang berikut ini. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 103, bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat. Jadilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua tambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah, Tuhan pasti memberi. Mintalah, Tuhan pasti memberi. Carilah, kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Tuhan. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Marilah kita camkan sabda pembimbing pada pagi hari ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku akan kelemahan dan dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan berseru yang demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telingamu pada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 141 ayat yang pertama. Melalui pengakuan ini marilah kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 29,
bait yang pertama dan bait yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Jemaat saja untuk bangkit berdiri, untuk menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Mazmur 119 ayat yang 57 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian berita anugerah Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 29 bait yang ketiga dan bait yang keempat. Jemaat persilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita membacakan sebagian firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita datang menyatukan hati kita, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami menaikkan syukur atas semua berkat penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, saatnya kami membaca dan mendengar sebagian dari firman-Mu.
Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat menjadi penguat, penyemangat untuk kami untuk menjalankan hari esok yang telah Engkau rencanakan. Dan kiranya dapat menjadi kekuatan dan pemahaman soal kehidupan bagi kami. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik, sehingga dapat memahami firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendaknya kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang telah lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di dalam beribadah
walaupun pada kondisi yang masih belum terkendali seperti ini, kita masih dapat bersama-sama beribadah melalui online. Namun kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah belajar adalah kekuatan seorang saksi. Bapak Ibu, kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Kesuksesan seseorang diraih melalui proses yang panjang di dalam kehidupan. Bahkan ada yang harus mengalami berkali-kali kegagalan. Namun, bagi orang-orang yang memang untuk meraih kesuksesan itu, mereka memiliki semangat untuk bangkit lagi dan tetap berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Memang diperlukan kesabaran, ketekunan, kerja keras, dan yang sangat penting dari semuanya itu yaitu kemauan untuk terus belajar dari segala proses yang pernah dilaluinya maupun mau melakukan hal-hal yang baru. Bapak Ibu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan merupakan suatu hal-hal yang perlu untuk terus dipelajari agar menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, berbuah, dan memiliki kekayaan di dalam berbagai hal. Namun Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang ingin meraih kesuksesan itu hanya dengan cara yang instan, mau cepat, namun tidak siap menghadapi kegagalan di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan orang-orang yang semacam ini tidak mau bangkit lagi, menjadi putus asa setelah menghadapi kegagalan, mengeluh, dan lebih parahnya lagi mencari kesalahan orang lain. Dalam menghadapi kegagalan, bahkan kondisi yang terdesak, kondisi yang tertekan, memang seringkali membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Bapak Ibu, bacaan di dalam kitab Yesaya tadi juga dialami oleh umat Israel pada saat pembuangan di Babel. Kitab Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-55 ini adalah firman Allah yang dialamatkan atau ditujukan kepada bangsa Israel pada saat pembuangan di Babel, yaitu beberapa tahun sebelum kerajaan Babel jatuh ke tangan Raja Persia, Raja Quraisy, sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Bangsa Israel telah mengalami penjajahan di negeri Babel karena keberdosaan mereka kepada Allah. Namun, dari bacaan tadi kita melihat Yesaya diutus Allah menguatkan, mengembalikan semangat hidup mereka, serta mengajak mereka untuk kembali berharap kepada Tuhan yang akan memulihkan status mereka sebagai umat pilihannya. Yesaya membawa berita sukacita, kabar keselamatan, penghiburan bagi mereka yang terbuang dan terjajah.
di Babel. Bapak Ibu, kalau kita melihat, mencermati dari bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya tadi, setidaknya ada 3 bagian seruan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel untuk kembali. Yang pertama, seruan untuk kembali mengenal dan mengakui kuasa Tuhan. Terdapat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Penderitaan yang dialami bangsa Israel waktu pembuangan di Babel, walaupun mereka masih bisa hidup dengan usaha mereka mencari nafkah di sana, namun penjajahan yang paling berat mereka rasakan adalah penjajahan rohani. Mereka tidak bisa bebas lagi menyembah Tuhan. Mereka juga selalu menerima cemoohan, ejekan dari para penyembah berhala pada waktu itu. Dengan kondisi yang demikian, umat Israel mempertanyakan di dalam dirinya akan otoritas Allah sebagai pembebas mereka. Sehingga mereka membuat dirinya semakin ragu kepada Allah. Bahkan mereka menganggap mereka sudah dilupakan Allah. Di mana terdapat di dalam ayat yang ke-27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Sampai sedemikian kemerosotan iman umat Israel pada waktu itu karena tertekan, tertindas, dicemooh. Menjadi ragu akan otoritas Allah sebagai pembebas mereka. Untuk itu Yesaya menyerukan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Nabi Yesaya mengajak bangsa itu merenungkan kembali karya Allah dalam hidup mereka. Yesaya membuat kembali penglihatan, pendengarannya, pengetahuan, pengertian dari bangsa itu untuk kembali mengenal Allah mereka yang selama ini disembah. Allah itu pencipta dan pemilik bumi dan isinya yang digambarkan seperti belalang jumlahnya. Allah itu berkuasa membentangkan langit seperti kain. Allah tidak hanya mencipta, tapi juga menguasainya dan mengendalikan pergerakan semua ciptaannya, sehingga tertata rapi. Dan semua itu menaungi manusia. Nabi Yesaya menyerukan yang pertama untuk bangsa Israel dikembalikan lagi pengertiannya. Dikembalikan lagi tentang yang pernah didengar. Dikembalikan lagi tentang apa yang terjadi untuk mengenal Allah dengan kuasanya. Yang kedua, Tuhan tiada bandingnya. Di ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Pertanyaan ini menyadarkan bangsa Israel yang ragu-ragu. Bahkan
merasa ditinggalkan Allah. Karena seringnya mendengar cemoohan yang mempertanyakan, di manakah Allahmu? Membuat mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi mau menolong mereka, atau bahkan sudah lupa kepadanya. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Allah yang Maha Kuasa itu tidak ada bandingnya dengan ilah lain yang pada saat itu disembah oleh bangsa orang-orang Babil. Diulangi lagi seruan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel waktu itu, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Nabi Yesaya meyakinkan bangsa itu bahwa Allah tidak sedang tidur dan tidak tinggal diam akan persoalan mereka. Untuk itu Allah akan segera menolong mereka keluar dari keterpurukan dan membawa mereka kembali ke rumah mereka. Bebas menyapa Allah untuk beribadah, menyembah. Itulah seruan kedua dari bagian firman Tuhan melalui Nabi Yesaya pada waktu itu yang dialamatkan kepada umat Israel yang dibuang di Babil. Yang ketiga, pertolongan Tuhan kekal dan Ia memberi kekuatan kepada yang lemah. Di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31, Tuhan itu kekal, berarti Dia tidak pernah berhenti berkarya demi ciptaannya. Ketika bangsa Israel berpikir bahwa Allah telah mengabaikan mereka, Nabi Yesaya mengatakan bahwa meskipun Tuhan itu pencipta bumi dari ujung ke ujung, tapi Dia tidak akan pernah lelah dan lesu. Justru sebaliknya, dalam kekekalannya Dia memberikan kekuatan bagi yang lemah, serta menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Penguatan itu akan diterima oleh orang-orang setia yang menanti pertolongan Tuhan, bukan orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Juga bukan bagi orang yang gampang putus asa. Oleh sebab itu, dengan seruan pertolongan Tuhan kekal, Ia memberi kekuatan kepada yang lemah. Di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 tadi, Nabi Yesaya mengingatkan kembali kepada umat yang pada saat itu tertekan. Orang yang menanti pertolongan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Pertolongan dari Allah benar-benar akan mengubah hidup bangsa itu menjadi bangsa yang akan mengerti akan pertolongan Tuhan. Mereka yang lemah akan dikuatkan sehingga mereka akan kuat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, yang berlari tanpa lesu dan yang berjalan tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Jadi pemulihan itu bukanlah semata-mata karena kebaikan bangsa Israel atau umat Israel pada waktu itu. Namun pemulihan yang diberikan Allah melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah anugerah Tuhan bagi bangsa itu, agar mereka tetap percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita dengar, tergambar
betapa pengalaman hidup oleh bangsa Israel dan fakta-fakta yang diberikan, disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan berbagai hal yang ada di dunia seharusnya menjadi pembelajaran bagi umat Tuhan. Bagi umat Tuhan untuk mengagumi dan takut akan Dia. Fakta-fakta, tanda-tanda seperti yang tadi disampaikan Nabi Yesaya yang dialamatkan kepada umat Israel pada waktu itu. Itu semua menampakkan kemuliaan, kemahakuasaan, sekaligus kepedulian Allah terhadap manusia yang diciptakannya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Memang Bapak Ibu, pengalaman hidup dalam pembuangan di Babel mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat itu. Sekalipun pembuangan itu merupakan pengalaman yang menyakitkan, bahkan di antara mereka kehilangan semangat, pengharapan, pegangan hidup. Namun melalui Nabi Yesaya tadi, menyadarkan kembali bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan, merenungkan bagaimana ayat tadi yang dialamat kepada bangsa Israel pada waktu itu, demikian juga firman Tuhan ditujukan kepada kita sekalian. Dari perikop yang kita pelajari hari ini, kita dapat mendapatkan makna, beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang Tuhan jadikan dan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya untuk membuat umat Allah belajar menjadi saksi-saksi yang setia dan berpengharapan kepadanya dalam segala situasi. Saksi-saksi Tuhan diharapkan memiliki kedewasaan iman kepada Allah dan teguh memegang janjinya. Sekalipun keadaan yang dialaminya kelihatannya tidak memberikan harapan apapun, tetapi umat Tuhan harus tetap berpengharapan kepada kasih dan kuasa Allah. Saksi-saksi Allah harus terus-menerus takjub dan merespon karya Allah dengan setia di dalam kehidupannya. Makna yang kedua yang dapat kita ambil dari perenungan bagian firman Tuhan tadi, jika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk mau terus dituntun, maka segala yang kita upayakan tidak akan pernah sia-sia. Tekun belajar dari segala kesalahan, kekurangan, belajar dari pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Pada akhirnya kita akan menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam setiap pribadi kita. Makna yang ketiga, firman Allah adalah anugerah dan pegangan hidup yang tidak pernah
lekang oleh waktu. Sebagaimana Yesaya yang setia menyampaikan kepada umat pada waktu itu, baik pada waktu pembuangan maupun pada waktu mereka sudah kembali, kita belajar bahwa firman Allah itu sangat memberikan semangat, kekuatan, pengharapan akan hari depan di tengah suka duka kehidupan. Firman Tuhan membimbing kita untuk selalu menyadari kemuliaan Allah di dalam keseharian kita. Karena itu dalam situasi apapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hal yang kita alami sekarang ini, di dalam kondisi yang masih belum menentu saat ini, jangan sekali-kali menjadi jemu atau meninggalkan firman Tuhan sesaat pun. Dengan demikian orang-orang dapat menyaksikan Allah dalam hidup para umat yang senantiasa memiliki kerinduan bersekutu dengan Allah melalui mendengar, belajar terus-menerus dengan Tuhan. Bapak Ibu, di awal tadi kita membahas tentang bagaimana keberhasilan seseorang, kesuksesan yang harus diperjuangkan. Namun, keberhasilan menjadi saksi Tuhan bukan diukur hal-hal yang demikian yang bersifat relatif bagi setiap orang. Keberhasilan menjadi saksi Tuhan adalah kualitas hidup orang percaya dalam relasi akrab dengan Allah. Sehingga umat Tuhan memiliki kepekaan untuk dapat merespon segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan tetap melihat kemahakuasaan Allah dan percaya akan kepedulian Allah atas umatnya. Itulah keberhasilan menjadi saksi Tuhan yang memiliki kedewasaan iman sehingga para saksi Allah atau saksi Tuhan akan tetap memiliki semangat untuk mengerjakan tugas panggilan sebagai saksi Allah di dalam kehidupannya. Dengan tetap berpegang dengan kekuatan, berkat, dan penyertaannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat teduh untuk menaikkan doa pribadi. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa tanggapan firman dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan nanti kita akan mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sukacita kami rasakan pada saat ini ya Tuhan.
Kami mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan dan pemeliharaan kasih Tuhan terus kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada hari ini, kami kembali untuk Tuhan berikan kesempatan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi, kami mengucap syukur dalam bersekutu bersama-sama mendengarkan bagian firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka dan mendapatkan kembali kesembuhan serta dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Demikian juga dengan saudara kami yang sedang mengalami musibah bencana pada saat ini. Tuhan kiranya melawat mereka, memberikan pertolongan sehingga mereka dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan tentram, dengan damai. Karena Engkau adalah penolong. Kami berdoa juga kepada jemaat-Mu, para pemuda, remaja. Berikanlah kepada mereka hati yang selalu baru dan teguhkanlah batin mereka, agar selalu mau memperbarui kenyataan hidupnya, agar para pemuda tidak gampang menyerah dan berputus asa, namun terus-menerus belajar dan berkarya dengan iman dan pengharapan yang tidak pernah putus. Jauhkanlah dari bibir dan hati mereka sungut-sungut dan keluhan. Sebaliknya penuhilah jiwa mereka dengan pujian dan syukur. Tolonglah para pemuda agar mampu menemukan hal-hal yang baik dalam dirinya dan mengembangkan kebaikan itu sungguh-sungguh dan mewujudkan dalam karya yang berkenan di hati Tuhan. Bapa Surgawi, kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini menghadapi persoalan pandemi COVID-19 yang belum dapat teratasi. Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan. Kiranya melalui upaya yang dilakukan setiap individu bangsa ini untuk dapat meredam penyebaran virus corona, Tuhan menolong. Kami berdoa untuk pemimpin negara baik dari pusat hingga daerah sekitar kami. Tuhan memperlengkapi dengan hikmat, sehingga dalam perjalanan menjalankan tugas tanggung jawabnya, senantiasa Tuhan menyertai. Bapa Surgawi, kiranya doa syafaat yang kami naikkan akan kami sempurnakan dengan mengucapkan doa bersama-sama seluruh umat Tuhan, seperti doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya panggil untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh majelis gereja. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26. Demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kuingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan
Bapak Ibu, saundang untuk bangkit berdiri, kita doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga. Oleh karena kasih, karunia dan berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami mempersembahkan uang yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimanapun persembahan ini digunakan, dan ajarilah kami untuk terus mau mengucapkan syukur dalam segala hal, terutama mengerti dan mau mempersembahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian pengutusan melalui Kidung Jemaat 342 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, keluar dari kaum. Jemaat silakan duduk. Ajarlah seluruh dunia. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilmu di semua ladangnya, maka maupun gelap di rumah dan kerjamu. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sambut dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 180. Kita nyanyikan 2 kali.
dipersilakan duduk dan berdoa pribadi. Ibadah usai.